1 minggu yang lalu, Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama ya Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil Saudara Rudiana. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Sudah pasti saat ini yang bersangkutan sudah tidak menjadi Kapolsek lagi. Demikian. Ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan Juga pendalaman. terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya, bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2020. Jadi ini Pak Rudiana ini sudah dinonaktifkan, ini kata Pak Ito ya. Jadi kita tinggal tonton saja videonya. Apakah ini kabar yang menarik buat masyarakat, buat netizen yang menanti-nanti kasus ini akan segera selesai? Mari kita tonton selengkapnya pernyataan-pernyataan dari Bang Ito ini. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Tadi ada. Jadi Pak Rudiana ini ya katanya sudah tidak lagi menjabat menjadi Kapolsek. Ini kata Pak Ito ya, ini ya teman-teman ya. Dan oke teman-teman, kita lanjut, kita dengerin apa pernyataan dari Bang Ito ini ya. Yang menarik adalah bukti-bukti yang disampaikan. Selama ini beredar bahwa ada kesan seolah-olah bukti itu sudah dianggap sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama ya Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil Saudara Rudiana. Ini Pak Kapolri ya, ini Pak Kapolri ini sudah memanggil Bapak Rudiana, memeriksa langsung, kata Pak Ito ini ya teman-teman ya. Informasi boleh dipegang. Oke ya, ini Pak Ito bilang katanya informasi ini boleh dipegang ya. Sudah pasti saat ini yang bersangkutan sudah tidak menjadi Kapolsek lagi. Demikian. Mudah-mudahan saja ya, ini sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan saat ini sudah tidak menjadi Kapolsek lagi atau tidak menjabat Kapolsek lagi ya teman-teman ya. Ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami. Itu Rudiana sudah dilakukan pemeriksaan ya. Ini juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ini sudah dilakukan ya. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan dan Pak Kapolri juga sudah memeriksa secara langsung, itu tadi kata Pak Ito. Oke, kita lanjutkan video yang lainnya ya teman-teman ya. Ini masih banyak sekali video-video yang menarik ya teman-teman ya. Hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik ya. Ini kata Kang Deddy Mulyadi itu seperti itu ya katanya ya. Bisa dilaporkan, apakah pelaporannya akan diterima, apakah akan diproses, dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri ya menerima dan akan memproses laporan tersebut ya teman-teman ya. Itu hasil pemeriksaan Rudiana. Oh, jadi nama itu keluar dari mulut Rudiana, tidak dari yang lain. Jadi ya para nama-nama tersangka tersebut atau nama-nama terdakwa yang sekarang dihukum, yang sudah menjalani hukuman 8 tahun yang divonis seumur hidup itu keluar dari mulut Rudiana ya teman-teman ya. Rudiana sebagai korban yang diperiksa pertama kali sebagai pelapor sudah memunculkan 11 pelaku, padahal dia berada di justru malah ini 11 ya. Sudah Rudiana ini dari mulut Rudiana ini memunculkan 11 pelaku ya teman-teman ya. Ini semua ini berdasarkan dari keterangan Rudiana teman-teman ya. Rudiana dari mana? Dari keterangan Aep ya. Jadi Aep mengatakan bahwa Aep melihat bahwa di situ ada pelemparan batu ya, ada pengejaran ya. Gitu ya. Jadi ini dari Aep. Sebenarnya dalangnya ini awal-awalnya ini sebenarnya Aep ya teman-teman ya. Oke, kita tonton lagi dan kita lanjut video selanjutnya. Bahwa keterangan Bang Otto tadi itu menggambarkan seolah-olah Pak Rudiana itu terlibat dalam proses hukum terhadap tersangka itu. Bukan. Tidak benar. Itu tidak benar. Bukan. Clear bahwa Pak Rudiana itu tidak terlibat urusan ini, Bang. Salah. Jadi kalau salah mengerti begini, yang kita permasalahkan seharusnya bukan Pak Rudiana yang melakukan proses hukum penangkapan dan sebagainya. Ada Reskrim beliau kan di Sat Narkoba. Betul, ada Reskrim Kan beliau ini di Sat Narkoba ya. Seharusnya
ada bagian-bagiannya gitu. Maksudnya seperti ini ya, dari Bang Oto itu mengatakan seharusnya jalurnya Rudiana itu tidak harus bertindak di luar kewenangannya, kan seperti itu ya. Karena Rudiana ini kan sat narkoba kan gitu. Maksudnya Bang Oto itu seperti itu. Bisa memberikan kepada polisi dan satuan lain Reskrim khususnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Beliau tidak usah ikut campur supaya tidak terjadi konflik of interest. Betul-betul, beliau seharusnya tidak boleh ikut campur. Sekali Pak Rasmani nggak menguasai permasalahan. Setuju. Rudiana ini dia membuat surat perintah penyelidikan sendiri. Pangkat IPTU loh. Yang Nah, seperti itu. Pangkat IPTU loh. Ini pangkat IPTU. Masa iya dia ya meneliti ya membuat penyelidikan sendiri. Ini pangkatnya IPTU loh. berhak membuat surat perintah itu adalah Kapolres. Betul, harusnya itu Kapolres harusnya itu. Ini kesalahan dari dia. Betul, Yang betul lebih sekali, parah betul sekali. lagi, jabatan daripada Rudiana ini adalah Kanit Narkoba. Tentunya para pelaku atau sini pelaku-pelaku yang tidak punya hati nurani ini, dia akan berupaya mempengaruhi Bang. Pelaku-pelaku yang tidak punya hati nurani, Bapak punya hati nurani nggak? Sekarang bayangkan, seandainya yang 7 terpidana saat ini dia mendekam selama 8 tahun ini divonis seumur hidup, ya. Seandainya mereka ini tidak bersalah dan mereka bukan pelakunya, ya. Akan tetapi jika memang anak Anda ini ternyata meninggalnya bukan karena pembunuhan, akan tetapi meninggalnya karena kecelakaan, dan Anda sudah berhasil menjebloskan beberapa terpidana jika mereka itu tidak bersalah, ya, apakah Anda akan menanggung dosanya? Mengaruhi seperti saya sampaikan tadi. Saya yang di luar saja, bukan pemeriksa, polisi, bukan propam, sudah melihat bahwa sejak awal Pak Rudiana menangkap 8 pelaku yang bukan tertangkap tangan, kejadiannya udah 3 hari lalu, kemudian ditangkap 31 Agustus berdasarkan informasi dari AF, itu jelas pelanggaran HAM, itu jelas pelanggaran prosedur. Karena dalam KUHP itu yang namanya penangkapan itu harus ada bukti yang cukup. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, mungkin itu video singkatnya seperti itu ya teman-teman ya, dan ini mudah-mudahan akan cepat-cepat membuka tabir kasus Vina Cirebon ini, dan masyarakat Indonesia akan dibikin tentram ya, akan dibikin jadi suasana tidak akan carut-marut lagi di kasus Vina Cirebon ini. Mudah-mudahan setelah adanya berita bahwa Ibtu Rudiana ya dicopot dari jabatannya atau sudah tidak menjabat dari Kapolsek, mudah-mudahan kasus ini akan menjadi terang benderang dan kasus ini akan terbuka. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya.